Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari chapter 4 ya, terkait dengan introduction for quantum physics. Jadi pengantar untuk fisika kuantum. Nah, untuk materi atau poin-poin yang akan kita pelajari, yang pertama adalah terkait dengan Thomson and Rutherford model for the atom. Jadi model atom punyanya Thomson dan Rutherford. Yang kedua adalah electron orbits dan atomic spectra. Jadi orbit elektron seperti apa, kemudian spektrum atomik itu seperti apa. Kemudian poin yang ketiga adalah wave analysis for orbits, jadi analisis gelombang untuk orbit. Yang keempat adalah Bohr's atom and radiation. Yang terakhir adalah spectral series for an atom. Jadi istilahnya itu deret spektrum untuk atom. Nah, pada pekan-pekan yang lalu kita sudah memberikan atau saya sudah mengajarkan terkait dengan beberapa teori atom yang berkembang dari model yang terdahulu sampai dengan model yang terbaru ya, dari model yang istilahnya model Dalton, kemudian Rutherford dan seterusnya sampai dengan kuantum ya. Nah, di sini kita akan tinjau dulu, kita akan review model atom ya, model Thomson untuk atom itu seperti apa. Jadi si Thomson atau J.J. Thomson itu terkait dengan model atom itu adalah plum pudding model yang terdiri consist of a pair of positive charge with electron embedded inside. Jadi atom itu diibaratkan terdiri dari istilahnya itu bola-bola ya, bulat-bulatan kecil ya, spare ya, bola-bola, spare of positive charge. Jadi bulatan bermuatan positif ya, dengan elektron yang tertanam di dalamnya. Jadi seperti ini plum pudding itu ya. Di sini ada butiran-butiran ya, butiran-butiran ini adalah elektron. Nah, this model would explain that most of the mass was positive charge and that the atom was electrically neutral. Nah, model ini teman-teman itu menjelaskan bahwa sebagian besar massa itu adalah bermuatan positif ya. Sebagian besar bermuatan positif dan atom itu secara elektrik dia netral. Jadi massanya itu didominasi oleh muatan positif atau proton. Tetapi dia sifatnya adalah netral karena atom itu jumlah positif sama elektronnya atau jumlah proton elektron itu imbang, itu namanya atom. Berbeda dengan yang istilahnya ion ya, ion itu bermuatan ya. Kemudian kita teruskan terkait dengan Rutherford's eksperimen ya, terkait dengan teori yang sebelumnya. Nah, di sini Thomson model itu was abandoned, ditinggalkan in 1911, di tahun 1911, when Rutherford bombarded a thin metal foil with a stream of positively charged alpha particles. Jadi mulai ditinggalkan ketika si Rutherford itu melakukan eksperimen menembakkan, membombardir ya, foil logam tipis dengan aliran muatan partikel ya, alfa yang bermuatan positif. Jadi partikel alfa itu pada dasarnya dia memiliki muatan yang positif. Nah, desainnya seperti ini ya. Jadi ini adalah sumber istilahnya partikel alfa. Sumbernya dipancarkan, ditembakkan pada, ini adalah di sini penjepitnya gold foil ya. Ini adalah istilahnya foil emas ya. Kemudian di sini ada screen, mungkin screen di sini. Nah, hasilnya bagaimana teman-teman? Ketika ditembakkan, ya, ini ada yang terpantul,
ya, ada yang diteruskan, ada yang mengalami istilahnya terbelokkan. Nah, di sini most particles pass right through the foil, but a few are scattered in a backward direction. Jadi sebagian besar ya partikel itu melewati atau menembus foil, tetapi hanya sedikit ya yang terhamburkan ya dalam arah yang berkebalikan. Jadi sedikit yang terhamburkan balik lagi sini, yang balik itu sedikit ya, banyak diteruskan dan ada yang membentuk sudut ya dan seterusnya. Nah, kita teruskan pada nucleus of an atom, inti atom. Nah, di sini kita akan mencermati, menganalisis if electron were distributed uniformly. Artinya, jika elektron itu terdistribusi secara uniform, secara seragam, maka partikel akan melewati lurus ya melalui atom. Harusnya kalau dia terdistribusi secara seragam, itu harusnya lurus ya. Tapi faktanya apa? Ada yang istilahnya dihamburkan balik arah, ada yang diteruskan membentuk sudut ya. Kemudian Rutherford dengan eksperimennya itu dia propose mengusulkan an atom that is open space. Atom itu adalah mempunyai ruang yang terbuka with positive charge concentrated in a very dense nucleus. Jadi dengan muatan positif yang terkonsentrasi ya di sini di dalam inti yang sangat padat ya, istilahnya inti yang sangat intinya ya nukleusnya itu di tengah ya, positifnya. Nah, di sini kita lihat ketika dia membuat sebuah ilustrasi. Jadi ketika ada sinyal yang ditembakkan, saat ada yang mengenai inti, ya maka dia akan terpantulkan kembali atau terhamburkan. Ada yang melewati ruangan khusus, space terbuka, sehingga dia akan ada yang terbelokkan. Kenapa? Karena muatannya positif, teman-teman. Karena partikel yang ditembakkan itu adalah partikel positif, sehingga positif ketemu positif itu akan tertolakkan, sehingga di sini akan biasanya berbelok ke atas, ini berbelok ke bawah. Nah, di sini elektron must orbit at a distance in order not to be attracted into the nucleus of atom. Jadi elektron harus mengorbit pada jarak ya yang berurutan. Jadi dia memiliki jarak tertentu ya, tidak tertarik pada inti atom. Nah, di sini ini nanti akan kita lanjutkan lagi, istilahnya akan kita pelajari besok ya, kenapa kok di sini ini muatan positif, ini negatif tapi dia tidak tertarik. Nah, di sini ada nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi insyaallah. Nah, kita teruskan pada electron orbit. Consider the planetary model for electron which move in a circle around the positive nucleus. Jadi kita anggap sebuah model planetary untuk elektron yang bergerak melingkar ya, mengelilingi positif nukleus, inti yang bermuatan positif. The feature below is for the hydrogen atom. Ini kita berikan contoh yang sederhana. Atom paling sederhana itu adalah atom hidrogen karena hanya satu proton, satu elektron. Nah, di sini muatan untuk yang inti bermuatan positif, yang di orbit itu adalah bermuatan negatif. Dia mengitari dengan orbit yang stabil ya, seperti dengan tata surya ya, gitu. Kalau tata surya itu kan skalanya skala makro, kalau yang atom inti ini skalanya adalah skala mikro, sangat kecil sekali. Nah, di sini gaya tarik menarik, ingat ya, ini kan positif negatif, maka gaya kolom berlaku. F kolom sama dengan ya mungkin K, biasanya ya K ya. K Q1 Q2 dibagi L kuadrat, kalau diuraikan ya Q-nya sama E ya, cuma para proton itu kan E positif, yang elektron E-nya negatif nilainya ya. Kemudian dibagi 4pi epsilon 0 dikali dengan L kuadrat ini. Yang ini biasanya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nanti dicek di konstanta kolom. Kemudian
untuk yang bergerak melingkar, ini kembali ke mekanika Newton, ya. Ini kan gerak melingkar, maka berlaku gaya sentripetal. M/V kuadrat dibagi dengan R. Tinggal ini kita samakan. Ini kan gaya harus sama nilainya, karena dia posisinya adalah stabil. Maka M/V kuadrat dibagi R sama dengan E kuadrat dibagi 4pi epsilon 0 kali R kuadrat. Nah, di sini kita bisa memodifikasi R-nya hilang. Ini tinggal R pangkat 1, ya. Nah, di sini ketemunya R, jaraknya ya itu adalah E kuadrat dibagi dengan 4pi epsilon 0 M V kuadrat. Itu nanti bisa ketemu ya. Jadi ini tinggal istilahnya dimasukkan ketemu jaraknya, jarak elektron, jarak orbit untuk hidrogen. Itu. Berapa nilainya? Nanti bisa kita cek ya, teman-teman. Baik. Nah, untuk mengetahui bentuk polanya, teman-teman ya, ini bisa ada simulasi yang bisa kita lakukan. Jadi ketika ini adalah model sederhana ya untuk atom hidrogen bisa ya. Jadi dia posisinya di N1 ya. Jari-jarinya ini jaraknya 0,529 Armstrong. 10 pangkat min 10 meter. Jadi sangat kecil sekali ya, mata kita nggak mungkin bisa melihatnya. Ini. Kalau dibuat seperti ini kalau diperbesar ya. Kalau misalkan kita pakai ini, nah, ini pada N tertentu ya. Jalankan. Nah, di sini adalah seperti planet. Ini adalah punyanya Bohr ya. Ini jaraknya intinya di sini sampai sini itu jaraknya 25,921 Armstrong. Untuk hidrogen di sini tadi untuk N1 ya. Hidrogen itu di sini. Nah, atomic hidrogen untuk N yang 1 di sini. Sangat kecil sekali, jadi mata kita tidak mungkin bisa melihatnya. Baik. Kita teruskan ya. Tadi orbit elektron. Nah, sekarang kita lihat ya terkait dengan failure of classical model. Jadi ada kegagalan model yang klasik. Nah, bagaimana ketika kita analisis ya? Jadi ini adalah inti atom, ini adalah yang mengelilingi yaitu elektron. Nah, sekarang logikanya teman-teman. When an electron is accelerated by the central force, it must radiate energy. Jadi ketika elektron itu dipercepat dengan gaya sentral, maka dia harus memancarkan energi. Gaya sentral itu ya gaya dipercepat ya, maka dia akan memancarkan radiasi. Nah, akibatnya apa? The loss of energy should cause the velocity v to decrease, sending the electron crashing into the nucleus. Nah, ketika dia energinya habis berkurang ya, itu akan mengakibatkan kecepatan di sini juga akan turun, decrease. Akhirnya apa? Akhirnya adalah mengantarkan elektron ini menumbuk atau tabrakan dengan dengan nukleusnya. Nah, ini adalah ketika penjelasan klasik seperti ini. Tetapi faktanya ini tidak pernah terjadi. This doesn't happen and the Rutherford atom fails. Jadi ini tidak pernah terjadi sehingga atom modelnya si Rutherford itu istilahnya gagal untuk menjelaskan fenomena kenapa elektron ya itu stabil dalam orbit tertentu. Dia tidak jatuh, tidak tertarik dengan intinya. Demikian juga planet-planet ya. Planet itu dia bergerak mengitari matahari sebagai pusat atau sebagai inti dari sistem tata surya kita. Dan semua planet dia dalam posisi stabil, tidak tertarik pada matahari. Ini berikutnya terkait dengan atomic spectra. Nah, earlier we learned that object continually emits and absorb electromagnetic radiation. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa objek benda itu secara kontinu memancarkan dan mengabsorpsi radiasi elektromagnetik. Dan ini juga sudah kita jelaskan, kita pelajari bersama pada black body radiation ya. Nah, in an emission spectrum,
Light is spirited into characteristic wavelength. Dalam spektrum emisi, ya spektrum yang dipancarkan, cahaya itu terpisahkan dalam karakteristik panjang gelombang, ya panjang gelombang warna merah, ya kuning, hijau, biru dan seterusnya seperti ini, ya. Nah, in an absorption spectrum, a gas absorbs certain wavelength which identify the element. Jadi dalam spektrum absorpsi, ya, ketika ada sebuah gas mengabsorpsi pada panjang gelombang tertentu, ini kita bisa mengidentifikasi itu elemen apa, ya, atau elemen itu ya unsur apa, ya dalam kimia. Nah di sini karena di sini ada cahaya, ya teman-teman, cahaya kemudian di sini diisi gas tertentu, cahayanya dilewatkan, kemudian cahaya dari sini setelah dari gas itu dimasukkan pada prisma, maka di sini akan muncul beberapa spektrum yang diserap. Ada cahaya yang istilahnya itu diserap oleh gas sehingga ini menjadi gelap. Nah di sini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi elemen apa dalam kimia. Nah, berikutnya energy level application. Jadi aplikasi energy level pada spektroskopi. Nah, di sini spektroskopi itu adalah optical techniques. Jadi teknik optik by which we can identify a material based on its emission spectrum. Yang mana kita dapat mengidentifikasi material berdasarkan spektrum emisi. It is heavily used in astronomy and remote sensing. Ini sering digunakan, ya, metode spektroskopi dalam astronomi dan penginderaan jauh, ya. There are too many subcategories to mention here, but the one you are probably the most familiar with are flame tests. Banyak, ya, subkategori, ya. Tapi di sini kita mungkin akan mempelajarinya dari aspek apa? Pancaran, ya. Pancaran yang akan kita uji. Itu. Jadi di sini kan misalkan ada unsur apa? Mungkin hidrogen, karbon, ya. Kemudian freon. Ketika dia mengemisikan, dia akan atau mungkin ketika dia dibakar atau diberikan tegangan tinggi dengan apa dikasih istilahnya tekanan tinggi, dia akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu seperti ini, ya. Warnanya masing-masing, ya. Nah, di sini teorinya bagaimana? When an electron get excited inside a specific element, the electron release a photon. Jadi ketika elektron dia tereksitasi ke dalam sebuah spesifik elemen, jadi elektron dia tereksitasi di dalam elemen tertentu, maka elektron akan membebaskan sebuah foton sehingga ada pancaran panjang gelombang tertentu. This photon wavelength correspond to the energy level jump and can be used to identify the element. Nah, photon wavelength panjang gelombang foton itu mewakili level energi, ya. Kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi elemen. Nah, jadi ketika istilahnya nanti, jadi ini ada contohnya. Nah, di sini bisa kita amati. Ini adalah elemen berbeda, unsur-unsur kimia yang berbeda. Dia akan menghasilkan garis emisi yang berbeda pula. Ini ada natrium, ya, Na, ada Ca, ada Sr, ya, ada Cd, ada Li, ada Hg, ya. Ini ketika dia istilahnya memancarkan radiasi cahaya, maka dia akan menyerap beberapa panjang gelombang tertentu, ya, seperti ini. Jadi cahayanya tidak kontinu lagi, jadi dia diskrit, ya. Ada cahaya tertentu yang diteruskan sehingga kita bisa melihat warna tertentu, ada yang tidak dipancarkan. Jadi di sini contohnya untuk yang Na, natrium, ya. Dia sangat jelas di sekitar panjang gelombang ini, yaitu berapa ini? Sekitar 5 mungkin ini kan 550 ya, 550 6 7 8 9, berarti sekitar 590, ya. 5.900 Armstrong.
ya. Jadi sangat panjang gelombang seperti ini. Ini kadang untuk yang natrium ini sering digunakan untuk kalibrasi dalam spektroskopi. Ini. Jadi panjang gelombangnya khusus ya yang dipancarkan. Nah, kemudian kita teruskan lagi emission line spectra terkait dengan yang tadi. Secara mendasar kita bisa melihat cahaya elemen yang dimana itu adalah elektron dia memancarkan foton. Nah, di sini jika kita perhatikan ya, cahaya dengan diffraction grating dengan kisi difraksi itu akan tampak spektral garis spektra yang tajam yang menunjukkan itu spesifik energi. Dia memiliki energi tertentu. Nah, di sini fenomena ini mengizinkan kita untuk menganalisis atmosfer planet, galaksi, ya. Tampak sekali yang teramati yang ada di bumi. Jadi misalkan ada galaksi apa, ya. Kemudian kita dengan bantuan satelit, misalkan satelit Hubble, teleskop Hubble, ya, itu bisa memotret alam semesta dalam semua penjuru, ya, sehingga bisa mengamati spektrum yang dihasilkan dari ledakan bintang misalkan, atau mungkin dari galaksi. Nah, itu bisa diidentifikasi unsur apa yang ada di sana, dominasinya apa gitu. Nah, ini contohnya tadi sodium, merkuri, litium, hidrogen juga seperti ini ya. Jadi ketika ditangkap dengan spektroskopi, maka panjang gelombangnya itu istilahnya memiliki sifat yang khusus gitu, sehingga kita bisa mendeteksi di sana ada unsur apa yang dikandung oleh matahari atau bintang atau atmosfer planet. Jadi kita bisa tahu termasuk ya unsur yang ada di Mars, di Jupiter, Saturnus itu dari salah satunya dengan cara metode spektroskopi. Nah, berikutnya terkait dengan emission spectrum for H atom untuk spektrum emisi atom hidrogen. Di sini ini adalah panjang gelombang ya. Di sini panjang gelombangnya ada 653 nanometer, ada 486 nanometer. Ini adalah hasil dari hasil dari output spektroskopi ketika atom hidrogen memancarkan. Nah, di sini ada garis N3, N4, N5, N6. Nah, kemudian bagaimana untuk menyelesaikannya? Ternyata di sini dengan panjang gelombang tertentu yang diemisikan, ternyata bisa dikerjakan oleh para ilmuwan, yaitu Balmer. Dia telah menyelesaikan mathematical formula yang kita kenal dengan Dirac-Balmer untuk memprediksi panjang gelombang yang diserap dari gas hidrogen. Jadi di sini N3, di sini N4, di sini N5, di sini N6, di sini ada garis ya. Ini garis yang spektrumnya. Rumusnya bagaimana ini? 1 lambda sama dengan R dikali 1 per 2 kuadrat ditambah 1 per N kuadrat, di mana N-nya adalah 3, kemudian N-nya 4, 5, dan seterusnya. Nah, R itu adalah konstanta, nilainya 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter atau meter pangkat min 1. Nah, bagaimana kita memahaminya? Teman-teman bisa kita cek di simulasi ya. Nah, di sini. Nah, ketika elektron dia turun ya, pindah dari level tinggi ke level rendah, maka dia akan memancarkan panjang gelombang. Nah, kalau kita balik, ya, ketika dia dari level rendah ke level tinggi, ya, maka dia akan mengabsorpsi. Nah, di sini istilahnya bisa kita cek juga nih ya. Nah, ini ya. Nah, misalkan dari posisi sini ya, posisi ini turun, ini dari orbit ya, banyak sekali ya. Dari sini ke sini dia akan memancarkan panjang gelombangnya di sini 388,9 nanometer. Ini sekedar ilustrasi ya. Nah,
Jadi posisinya ini ke bawah, dia memancarkan, ketika dia naik dia harus mengabsorpsi. Baik, kita teruskan kembali ya. Ini adalah rumus, nanti harus teman-teman istilahnya pahami. Contohnya begini. Use the Balmer equation to find the wavelength of the first line. Jadi gunakan persamaan Balmer untuk menemukan panjang gelombang garis pertama. Garis pertama untuk Balmer itu N-nya adalah 3 ya. How can you find the energy? Kemudian bagaimana Anda bisa menemukan energi? Kita gunakan persamaan tadi ya, yang lambda sama dengan R seper 2 kuadrat ya, seper 1/2 kuadrat ditambah seper N kuadrat. Nah, N-nya adalah 3, dimasukkan, ketemu lambdanya ya. Ini dia. Lambdanya adalah 656 ya. 656. Jadi meskipun ini kan salah satunya ya, jadi 653 sekitaran ya. Ini ketemunya 656 nanometer. Nah, kemudian energinya bagaimana? Kita kaitkan dengan kecepatan cahaya. Lambda, kemudian C, kemudian frekuensi. Nah, kita ketemu di sini kan hubungannya kan? C sama dengan frekuensi kali lambda, sehingga E, energi itu kan H kali F. H kali dengan nu, kadang simbolnya nu, ada yang F ya. Jadi tinggal kali-kali aja. H konstanta, ya, tinggal F-nya. Nah, di sini tinggal ketemu ya. Jadi di sini H sudah ada, F-nya dari sini. Nah, ini bisa juga kita balik ya. E sama dengan H kali dengan C per lambda, karena F itu C per lambda. Gitu. Sama saja intinya menggunakan persamaan hubungan panjang gelombang dengan cahaya frekuensi. Nah, kemudian teman-teman kita beralih pada the Bohr atom. Atomic spectra indicate that atom emit or absorb energy in discrete amount. Spektrum atom menunjukkan bahwa atom itu mengemisikan atau mengabsorpsi energi dalam jumlah yang diskrit, yang bisa istilahnya itu jumlahnya tertentu. In 1913, ya, Niels Bohr explained that classical theory didn't apply to the Rutherford atom. Jadi Niels Bohr telah menjelaskan bahwa teori klasik tidak bisa digunakan, tidak bisa berlaku untuk atom modelnya Rutherford. Nah, an electron di sini ya, di sini adalah elektron orbit. Nih. Jadi dia istilahnya itu di sini adalah ada orbitnya itu memang bentuknya lingkaran ya, tetapi dia tetap mengalami istilah getaran, ya getaran. Demikian juga bumi, itu pasti dia kadang istilahnya posisinya bergetar naik turun ya, tidak stabil pas, lintasannya lurus banget, lintasannya lingkaran banget. Pasti dia akan mengalami gradasi ya. Gradual. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi dari benda langit yang lain. Mungkin bumi tertarik pengaruh gaya gravitasi punyanya Mars, atau mungkin ketika ada galaksi atau ada komet, itu juga akan memberikan pengaruh. Nah, teman-teman, ya di sini untuk konsepnya si Bohr, an electron can only have certain orbits and the atom must have definite energy level which are analogous to standing waves. Jadi elektron hanya memiliki orbit tertentu, jelas ya. Atom harus mempunyai level energi tertentu. Oke, ya. Ini analogi dengan apa? Gelombang berdiri, maka bentuknya seperti dia mengalami gradual bentuknya ya. Bentuknya seperti apa bisa kita cek di aplikasi. Nah, seperti ini. Ini kita perbesar. Nah, seperti ini. Dia bentuknya gelombang berdiri ya, gradual. Nah, ini adalah
istilahnya simulasinya nanti bisa teman-teman tambah ya. Kalau kita pakai orbital punyanya Bohr, nah, seperti ini. Kita play, dia bergerak seperti ini. Tapi faktanya ya disempurnakan oleh de Broglie ya dengan konsep standing wave ya, gelombang berdiri. Nah, ini ya. Baik, kita teruskan kembali. Ini adalah punyanya Bohr terkait dengan elektron orbit intinya. Kemudian kita akan analisis wave analysis of orbits. Ini untuk N yang 4 ya. Tentunya menjadi jaraknya semakin jauh ya. Stable orbit, orbit yang stabil, exists for integral multiple of the Broglie wavelength. Tadi sudah kita tunjukkan. Apa integer itu? Bilangan bulat tertentu ya. Jadi 2πr. Ini bentuknya adalah seperti istilahnya keliling ya. 2πr ya. Sama dengan N lambda, N-nya 1, 2, 3, orbit 1, orbit 2, orbit 3 ya. Sehingga 2πr, N lambdanya adalah hubungan cahaya sebagai gelombang ya. Lambda sama dengan H dibagi MV. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian karena ini bentuknya adalah gerak melingkar, maka momentumnya adalah angular momentum. MV kali R. Sehingga ini kita tuliskan L sama dengan MVR sama dengan apa? N H per 2pi. Ini kan MV ya. MV. Nah, di sini kalau kita pindah teman-teman ya, ini pindah sini MV ya. Ini pindah MVR, ini tinggal N H dibagi dengan 2pi. N-nya 1, 2, 3. Ini saya kira sederhana ya. Nah, berikutnya teman-teman, ini jadi energi level N tertentu. Ini punyanya atom model Bohr. Jadi elektron di sini, an electron can have only those orbit in which its angular momentum. Elektron hanya memiliki orbitnya ya dengan momentum tertentu, yaitu L sama dengan NH per 2pi. N-nya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini dia mempostulatkan postulat Bohr, when an electron changes from one orbit to another, ketika elektron berubah ya dari satu orbit ke orbit yang lain, it gains or lose energy. Dia mendapatkan atau kehilangan energi equal to the difference in energy between initial and final level. Jadi di sini dia mendapatkan atau kehilangan energi setara dengan perbedaan energi di antara level awal, level final. Ya. Nah, kita teruskan di sini. Energi itu kan, jadi tadi sudah kita simulasikan. Jadi ketika dia turun, maka dia mengemisikan radiasi tertentu. Tapi kalau dia naik, maka dia harus menyerap. Maka sebenarnya berbeda ya, ini memancarkan, ini menyerap ya. When an electron drops to a lower level, radiation is emitted. Ketika elektron turun atau jatuh ke level yang lebih rendah, radiasi itu dipancarkan. When radiation is absorbed, ketika radiasi itu diserap ya, the electron move to a higher level. Maka elektron itu berpindah ke level yang lebih tinggi. Nah, untuk energinya bagaimana? Energi tadi katanya dengan final level sama initial level ya, maka ya energi finalnya berapa dikurangi energi inisialnya. Posisi final kurangi posisi awal. Nah, by combining the idea of energy level with classical theory, Bohr was able to predict the radius of the hydrogen atom. Nah, di sini teman-teman, dengan mengkombinasikan ide level energi dengan classical theory, Bohr ini mampu memprediksikan radius atau jejari dari atom hidrogen. Rumusnya seperti apa? Itu bisa dihitung oleh si Bohr. Saking pinternya beliau ya. Pinter fisika, juga pinter matematika. Nah, bagaimana penyelesaiannya?
Nah, tadi terkait dengan radius as function of energy level, tadi L ya kaitannya dengan momentum angular. L sama dengan mvr sama dengan nh per 2pi, n-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kemudian ada juga jari-jarinya ya, jari-jari di sini R. R sama dengan berapa? Ini ya tinggal aja nih dibalikkan. R sama dengan nh per 2pi. Nah, di sini mv-nya pindah. Jadi mv sini pindah ya. Ketemunya ini. Ini hanya itu H coret. Itu adalah H per 2pi. Nilainya 1,0546 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kalau H biasa 6,6261 atau 6,63 boleh 10 pangkat min 34 sama saja. Yang jelas teman-teman harus tahu bedanya H coret sama H biasa. Ya, ini adalah untuk mencari jari-jari atom hidrogen. Nah, kemudian kita kombinasikan ya teman-teman. Ini radius punyanya Bohr dengan classical radius R sama dengan E kuadrat dibagi dengan 4pi epsilon 0 m3 kuadrat tadi sudah. Ini classical radius ini kaitannya gaya kolom dengan gaya sentripetal ketemu sekian. Ini ada unsur R-nya, ada unsur R-nya. Maka di sini apa? By eliminating, dengan mengeliminasi R, from this equation we find the velocity v ya. Kemudian kalau kita elimination of v give possible radii. Kita akan mendapatkan ketika dieliminasi oleh yang nilai v-nya, maka kita akan mendapatkan radii. Radii itu jamak dari radius jari-jari untuk n keberapa. Nah, di sini rumusnya kecepatan pada level n tertentu sekian e kuadrat dibagi 2 epsilon 0 nh Rn n kuadrat epsilon 0 h kuadrat per pi me kuadrat. Tinggal ini kan konstanta ya. N ini ya tadi jari orbit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Epsilon 0 konstanta. H ini konstanta, pi konstanta, massa elektron juga konstanta, E juga konstanta. Tinggal N-nya berapa? Tadi sudah kita tentukan ya teman-teman. Nah, ini ya, ini N ya. Nah, di sini tampak sekali R6 jari-jarinya sekian. Ya. 0,529 Armstrong dikali dengan 36. Ya, ketemunya adalah 19,044 Armstrong. Ya, ini kalau N-nya 1 tadi sudah ketemu. Kemudian ketika bergerak ke N berapa, maka ini jari-jarinya sekian. Ini dari pusat ke sini sekian, ya. Baik, kita teruskan kembali. Saya kira ini mudah ya. Nah, contoh. Ya, contoh. Find the radius of the hydrogen atom in its most stable state. Tentukan jari-jari ya atom hidrogen dalam posisi stabil di N1. Rumus dasarnya Rn ini sekian ya rumusnya. M konstanta, E konstanta, N-nya 1 dimasukkan. Ya. Tinggal teman-teman hitung pakai kalkulator, oke, atau pakai komputer menggunakan Excel juga boleh. Tapi harus hati-hati dalam memasukkan bilangan, pangkatnya harus hati-hati ya, jangan sampai kebalik atau ada kurung tertentu harusnya kurung tetapi tidak dikurung, maka hasilnya akan berbeda. Nah, di sini ketemunya adalah R adalah ini 53,1 pikometer. Piko itu ordernya adalah 10 pangkat min 12. Itu. Atau 0,53. 0,53 Armstrong. Kalau kita cek tadi teman-teman untuk N1 ya, set. Nah, 0,529 Armstrong ya, atau 0,53 Armstrong. Sama ya. Ini kita simulasikan. Kalau N-nya besar kan jadi tampak banget ya. Nah, dan seterusnya. Baik, kita teruskan kembali. Sekarang pada total energy of an atom. Energi total untuk atom. Nah, di sini the total energy at level N
is the sum of the kinetic and potential energies at that level. Jadi sebagaimana hal yang umum kita ketahui bahwa total energi itu pasti jumlahan energi kinetik dan potensial. Nah, jadi kita tuliskan E sama dengan K plus U. Kinetik sama potensial. Yang K itu setengah mv kuadrat karena kinetik. Yang potensial itu ya kalau di listrik statis kan EP sama dengan K Q1 Q2 dibagi R. Bukan R kuadrat lagi ya. Ini ketemunya seperti ini. Kemudian kita kombinasikan nanti. Kita ingat ya, V-nya itu kan kecepatan. Ini kan pada level tertentu ya. Maka E kuadrat dibagi dengan 2 epsilon 0 NH. Kalau R ini kaitannya dengan energi potensial ya. Sekian N kuadrat epsilon 0 H kuadrat dibagi Pi ME kuadrat. Nah di sini substitution for V and A give expression for total energy. Tinggal kita substitusikan. Ini yang Vn itu substitusikan ke nilai kinetiknya. Yang Rn ini kita substitusikan pada energi potensialnya. Maka total energy of hydrogen atom for level N itu ES ini nilainya negatif M elektron pangkat 4 E pangkat 4 dibagi 8 epsilon 0 kuadrat N kuadrat H kuadrat gitu. Nah ini tinggal epsilon 0 itu 8,85 10 pangkat min 12 ya. Itu nilai konstantanya. Nanti sering kita akan menggunakan konstanta di fisika. Jadi di sini energinya ya. Nah, berikutnya teman-teman, setelah kita total energi untuk atom, kemudian energi untuk particular state, energi pada kondisi tertentu. Ini sangat penting sekali, lebih mudah ya untuk mengingatnya. It will be useful to simplify the energy formula for a particular state by substitution of constant. Ini sangat berguna ya untuk menyederhanakan formula energi, rumus-rumus energi untuk kondisi tertentu. Dengan apa? Mensubstitusikan nilai konstantanya. Tadi ada M, nilainya sekian, E sekian, epsilon 0 sekian, ya. Kemudian hanya sekian. Maka En, ya, tadi kan sudah ketemu N ini ya. Kita masukkan semuanya di sini. Nilainya seret, ketemunya dalam Joule ini negatif 2,17 10 pangkat min 18 dibagi N kuadrat. Lebih mudah kita nyatakan dalam elektron volt. Ya, dibagi dengan 1,6 10 pangkat 16 min 16 ya, sehingga ketemunya ini negatif 13,6 elektron volt dibagi dengan N kuadrat. Ini energi level ya, energi level di sini ya. Tinggal negatif 13,6 elektron volt dibagi dengan N kuadrat. Ini satuannya EV ya. Jadi tinggal posisinya di mana ya. Nah, berikutnya teman-teman, energy level. We can now visualize the hydrogen atom with an electron at many possible energy level. Nah, di sini kita sekarang bisa untuk memvisualisasikan atom hidrogen dengan elektron pada banyak level energi yang memungkinkan. Nah, ini kan tadi ada, kalau disimulasikan N-nya kan bisa macam-macam ya, di N1, N2, N3, N4 dan seterusnya. Tapi di sini the energy of the atom increases an absorption. Jadi energi atom itu meningkat pada kasus absorpsi. Apa itu? Absorpsi itu kan dari posisi rendah ya ke posisi lebih tinggi. N finalnya lebih besar daripada N inisial. And decrease on emission, dan menurun ketika dia mengemisikan. Kenapa? N finalnya kurang dari N inisial.
Nah, kenapa? N ini kan semakin bawah, semakin dekat dengan inti itu kan N-nya 1. Ya, N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3. Sehingga ketika di posisi awal, ya mungkin di N2 lah mungkin ya. N2 kan pembaginya kan N kuadrat, 2 kuadrat. Tapi kalau dia ke level lebih tinggi, itu kan N-nya 3 kuadrat. Ya, sehingga dia istilahnya meningkat. Nah, meningkat kenapa? Rumusnya kan negatif per negatif ya. Ketemunya jadinya adalah di positif gitu. Nah, untuk perubahan the change in energy of the atom, perubahan energi atom can be given in term of initial NE and final yaitu NF level. Nah, rumusnya apa? E sama dengan ini kan konstanta. Negatif 13,6 elektron volt dalam kurung 1 per N final kuadrat dibagi dengan 1 N0 kuadrat. Level terakhir di mana, kurang level awalnya di mana. Intinya adalah selisihnya gitu. Nah, berikutnya spectral series for an atom. Tadi ada deret Balmer ya. Ternyata di sini bisa kita kembangkan lagi. Si Lyman, the Lyman series deret Lyman itu untuk transisi ke N1 ya. Jadi dimanapun posisinya ketika dia bergerak ke level dasar itu diselesaikan dengan deret Lyman. Kalau Balmer itu dari posisi di mana ya, kemudian dia berpindah ke level N2. Paschen itu N-nya adalah bertransisi ke N3 ya. N finalnya 3 ya. Ini kalau yang Lyman N akhirnya yang finalnya 1, N Balmer itu N-nya 2, Paschen itu N-nya 3. Bracket itu untuk yang transisi ke N4 finalnya di sini ya. Kalau kita cek lagi di simulasi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah. Saya perbesar dulu. Nah, ini kan N-nya 1. N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4, 5, 6. Ini dari N1 ke N6. Energinya berapa? 13,2 eV. Ya. Kalau kita balik ya, atau mungkin dari sini ini kan N-nya berarti 1 2 3 4 berarti N4 ini ke N6. Kalau sini nah negatif. Dia akan memancarkan. Gitu. Ini dari N4 ke N2. Itu nanti bisa teman-teman buktikan apakah benar ya ketika berpindah dari N4 ke N2 itu energi yang istilahnya dipancarkan negatif 2,5 elektron volt. Itu. Oke, ini kita teruskan lagi. Contoh ya. What is the energy of an emitted photon if an electron drop from the N3 ya. Turun dari N3 level to the N equal 1. Dari N3 ke level N1. O for the hydrogen atom. Nah, tinggal kita selesaikan saja persamaannya. E sama dengan negatif 13,6 eV dikali 1/N final kuadrat dikurangi 1/N0 kuadrat. Ya. Nah, ini change in energy of the atom, perubahan energinya ya nanti delta ya. Ini berarti energinya diselesaikan saja. Ketemunya negatif 12,1 elektron volt. Ini adalah deltanya. Kalau kita cek dengan aplikasi ini dari N3 ke N1 ya. Kita cek N3 ke N1, N3 1 2 3. Nah, di sini ya. Bisa kelihatan ya. Dia memancarkan panjang gelombang sekian. Ya, ini 10 nanometer yang tidak akan terlihat oleh mata kita. Nah, ini ya. Dia memancarkan. Nah, di sini teman-teman, the energy of the atom decreases by 12,1 elektron volt. Dia turun
sebesar 12,1 elektron volt. Ya, intinya adalah terjadi selisih ya perubahannya. Karena foton dari energi tersebut dipancarkan. Nah, di sini bisa juga ya teman-teman, Anda seharusnya mampu menunjukkan bahwa 13,6 elektron volt itu diperlukan untuk berpindah dari elektron ya, dari N1 ke N tak hingga. Misalkan yang besar ya, berpindah itu maka ketemunya 13,6. Coba kita cek. Ini dari N1 kemudian besar set. Ini ya. Ini negatif 13, ya. Nah, persis ya ini kan dari N semakin besar itu ini negatif. Perubahannya 13,4 ya. Sorry ini. Bentar. Dari N1 ke N tak hingga. Sorry kebalik. Kita tambah. Oh, N1 nah ini ya. Nah, ini N1 ke N tak hingga, ini N1, N2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N8 berapa? Sama, 13, ya. N7 13, 13, 13, ya, dan seterusnya. Ini maksimal adalah 13,6, gitu ya. Nanti bisa, misalkan dapat ada soal, bisa diselesaikan dengan cara hitungan atau dikombinasikan dengan aplikasi. Nah, sebagai closing untuk atau tambahan agar kita lebih luas lagi pemahaman kita. Jadi terkait dengan teori atom modern ini juga sudah saya singgung dengan aplikasi dulu ya. The quantum model now present the location of an electron as a probability distribution. Yaitu model atom saat ini itu bisa menunjukkan lokasi elektron sebagai distribusi peluang. Kita kenal dengan a cloud around the nucleus, sebuah awan yang mengitari atau mengelilingi nukleus. Kemudian additional quantum number, yaitu bilangan kuantum tambahan, has been added to describe such thing as shape, ya, orientation, and magnetic spin. Itu ditambahkan ya bilangan kuantum tambahan ya. Itu ditambahkan untuk mendeskripsikan itu adalah bentuknya, arahnya, spinnya kemana. Kemudian ada juga Pauli exclusion principle, prinsip pengecualian Pauli. So menunjukkan that no two electron in an atom can exist in the exact same state. Dia menunjukkan bahwa tidak ada dua elektron dalam sebuah atom, dia berada pada posisi yang sama. Ya istilahnya orbitnya tuh beda-beda. Ini orbitnya bumi ya punya bumi, nggak mungkin orbitnya bumi ini bersamaan dengan orbitnya Mars. Nah ini ketika diterapkan pada sistem tata surya di skala mikro yang seperti ini juga sama. Nah di sini sudah kita singgung tadi yang kemarin juga sudah punyanya Bohr ini orbitnya planet seperti ini. Kalau yang model baru itu bentuknya peluang. Kenapa? Posisinya lebih bisa istilahnya ditentukan arahnya, bentuknya. Ini namanya untuk yang di sini adalah probability distribution. Baik teman-teman, sampai sini untuk materi kita hari ini. Silakan dipelajari kembali PPT-nya, penjelasannya, kemudian silakan dikerjakan lagi contoh-contoh soal yang ada di buku, digabungkan dengan aplikasi yang sudah saya share di Bismart. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, silahkan didiskusikan dengan menggunakan WA Group. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.